damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia. Itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di minggu ini, Minggu Palmarum, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12, dimulai dari ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Saya bacakan di dalam nama Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, satu ungkapan bijak berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi nanti. Tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bahagia, karena mereka telah menemukan bagaimana cara melayani." Ungkapan sederhana itu, saudaraku, mau menyampaikan kepada kita. Ungkapan sederhana itu mau bersuara kepada kita, mau mengelu-elukan di tengah-tengah kita, bahwasannya setiap orang yang berbahagia adalah mereka yang tahu cara melayani kepada sesamanya. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, di Minggu Palmarum ini, sebagaimana dituliskan dan disampaikan oleh Yohanes, bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus merasa bersuka cita, bahwa setiap orang yang menantikan Yesus merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupannya. Mereka mengeluh-elukan dia, "Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan." Saudaraku, banyak orang yang berkerumun, banyak orang yang mengikuti Yesus, banyak orang yang bersama-sama dengan Yesus. Bahkan orang banyak yang mengikut dia punya tujuan yang berbeda-beda. Orang banyak yang melihat mujizat yang telah Yesus lakukan, membangkitkan Lazarus dari kematian, mengikut dia ke Yerusalem untuk melihat mujizat-mujizat yang lebih besar, mujizat-mujizat yang akan dilakukannya, yang akan dilihat oleh banyak orang. Akan tetapi
banyak juga mengikuti Yesus, bukan mau melihat mujizat itu, bukan mau melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dari Allah, tetapi mereka mengikuti Yesus untuk menangkap Dia, untuk melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran keyahudian, ajaran-ajaran orang Farisi. Akan tetapi saudaraku, kita hari ini mau diingatkan, kita saat ini mau ditegur, kita saat ini mau diteguhkan. Jangan takut, jangan gentar, tetapi suarakan, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah dan mau berkata, bagaimana saya mau berbahagia sementara saat ini hidupku dipenuhi dengan masalah? Bagaimana saya mampu bersyukur, bagaimana saya mampu bersuara Hosana sementara ketakutan membelenggu kehidupanku saat ini? Sementara banyak persoalan yang aku hadapi, banyak tantangan saat ini yang benar-benar membuat aku terpuruk, takut di tengah-tengah kehidupan ini. Terlebih-lebih situasi di tengah-tengah zaman saat ini, pandemi COVID-19 atau virus corona yang membuat banyak orang ketakutan, yang membuat jutaan orang benar-benar takut dan terpuruk kehidupannya. Masalah yang kita hadapi bisa membuat kita berkata, saya tidak sanggup bersuara Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Mungkin karena persoalan beban kehidupan, ekonomi yang melanda kehidupan keluarga kita, hal itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kita mampu berkata, Hosana, diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Akan tetapi saudaraku, firman Tuhan yang telah diperdengarkan pada saat ini bagi kita, firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mengingatkan kita, apapun persoalan kehidupanmu, apapun yang kamu hadapi, bagaimanapun situasi ekonomi, bagaimanapun keadaan rumah tanggamu saat ini, bagaimanapun keadaan kehidupanmu saat ini, kamu adalah orang yang paling berbahagia karena kamu mampu melayani sesamamu. Kamu mampu menjadi jalan keluar bagi orang lain. Kamu mampu memberikan bantuan bagi orang lain. Kamu mampu memberikan senyuman yang tulus kepada setiap orang. Karena dengan demikian, kamu telah bersuara, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita melihat nats kita hari ini dari Injil Yohanes, secara khusus di ayat 15 disuarakan, dikatakan tadi di ayat 15, jangan takut hai putri Sion, jangan takut hai orang-orang yang percaya kepada Yesus, jangan takut hai orang-orang yang berkata pengikut Kristus, jangan takut hai kamu, setiap orang yang bersandar kepada Tuhan. Lihatlah, Rajamu telah datang. Lihatlah kuasa tangan Tuhan yang begitu besar, kuasa tangan Tuhan yang akan melepaskan,
kuasa tangan Tuhan yang akan mengangkat kehidupanmu dari keterpurukan, dari persoalan, dari segala masalah, dari segala penyakit yang sekarang begitu merebaknya di tengah-tengah dunia ini. Percayalah, tangan Yesus akan mengangkatmu. Tangan Yesus akan meluputkanmu. Tangan Yesus akan membawamu keluar, menuntunmu, membawamu kepada sukacita yang hakiki. Jika demikian saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Jika demikian, apa yang harus kita perbuat saat ini? Apakah kita harus mengeluh? Apakah kita harus panik? Apakah kita harus senantiasa dan setiap saat hidup dalam ketakutan itu sendiri? Firman Tuhan berkata, jangan takut. Jika kita mampu bersuara, memanggil nama Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita, benar-benar menyerahkan otoritas kehidupan ini hanya kepada Tuhan, kamu akan dipenuhi dengan sukacita. Rasa takut itu, rasa gentar itu, kepanikan itu akan jauh dari kehidupanmu, tetapi kamu akan senantiasa hidup dalam pengharapan. Karena tangan Tuhan begitu kuat, tangan Tuhan begitu kokoh mengangkat kehidupanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Minggu Palmarum ini mau mengingatkan kita semua agar kiranya setiap orang hanya berserah kepada Tuhan. Agar kiranya setiap pribadi menyerahkan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Banyak persoalan, banyak pergumulan, tetapi ingatlah, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara adalah orang yang telah ditebus Tuhan. Saudara telah disucikan dengan bulir-bulir darah Tuhan di atas kayu salib. Dan saudara telah dibebaskan, dilepaskan dari segala kuasa maut. Jika Tuhan Yesus begitu peduli dengan Anda, jika Tuhan Yesus begitu sayang dengan kehidupan Anda, jika Tuhan Yesus mampu mengangkat saudara, jangan pernah beralih, jangan pernah berlari, tetapi gantungkan seluruh kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Sandarkan senantiasa kehidupanmu kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu pernah berkata, "We'll never walk alone." Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menyerahkan seluruh otoritasnya hanya kepada Tuhan Yesus, dia tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan senantiasa memegang tangannya. Tuhan senantiasa menuntunnya. Jesus always beside you. Dia selalu berjalan di sampingmu. Dia selalu menuntunmu. Dia selalu menyertaimu. Karena itu saudaraku, di Minggu Palmarum ini, di minggu yang begitu indah ini, di mana firman Tuhan telah kita dengarkan, di mana firman Tuhan telah bersuara di tengah-tengah kita, di mana firman Tuhan telah diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan kita, bersukacitalah, berbahagialah. Senantiasa bersandar kepada Yesus, senantiasa hanya andalkan Dia di tengah-tengah kehidupanmu. Apapun yang saudara lakukan, apapun pekerjaan kita, apapun perjalanan kehidupan kita, dan bagaimanapun situasi kehidupan yang kita jalani saat ini, percayalah, Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan menuntunmu, Tuhan akan dan senantiasa bersama-sama dengan engkau jika kita hanya bersandar kepada Dia. Jangan takut, Tuhan Yesus menyertaimu. Percayalah, ingat senantiasa, dan serukanlah Hosana, diberkatilah yang datang di
di dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Puji syukur terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu, anugerah-Mu yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah kiranya berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hati kami. Sehingga kami tidak hanya pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang tidak takut, tidak khawatir, tetapi kami percaya dan kami mampu berseru, Hosana, diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Lepaskan kami Bapa, lindungi kami, jagai kami, tuntun kami senantiasa menjalani kehidupan ini, agar kami diberikan sukacita, agar kami diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari ini. Karena kami adalah anak-anak yang telah Tuhan pilih, Tuhan tebus, Tuhan angkat. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh otoritas kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Bapa dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Jadilah kehendak-Mu. Kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati, memelihara saudara sekalian. Amin.